Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pasti ada sukacita yang dirasakan ketika menikmati hari yang baru ini. Kita yakin dan percaya Tuhanlah yang selalu menjaga dan memelihara kehidupan kita melalui tuntunan kuasa Roh Kudus. Karena itu mari menghadap hadirat Tuhan yang kudus sebagai tanda syukur atas segala kebaikannya bagi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh menikmati hari yang baru ini. Tuhanlah yang selalu menjaga dan memelihara hidup kami lewat tuntunan kuasa Roh Kudus. Kami mau menjalani hidup di hari ini dengan melakukan apa yang baik dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu kami mau hidup kami dibekali lagi dengan firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, supaya dalam segala kelemahan dan keterbatasan, kami akan mengerti maksud Tuhan, dan dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, kami akan dimampukan untuk melakukan pesan firman dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan di hari ini dalam Efesus pasal 4 ayat 30 dan 31. Efesus pasal 4 ayat 30 dan 31 berkata demikian. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Demikian pembacaan Alkitab di hari ini, dan tema perenungan kita di hari ini adalah jangan mendukakan Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus bukanlah sesuatu yang abstrak. Roh Kudus adalah Tuhan Allah sendiri yang dalam bentuk kuasa turun dan masuk dalam kehidupan orang percaya. Roh Kudus dikenal juga sebagai Roh Allah atau Roh Tuhan. Disebut Roh kebenaran, Roh kemuliaan, penolong, penghibur, dan lain sebagainya. Roh Kudus adalah salah satu pribadi dari Allah Tritunggal. Karena itu Roh Kudus memiliki sifat-sifat yang hanya dimiliki oleh Allah, yaitu kekal, Maha Kudus, Maha Kuasa, dan Maha Tahu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, peran Roh Kudus sangatlah besar dalam kehidupan orang percaya. Roh Kuduslah yang menolong kita untuk mengenal Allah yang di dalam Yesus Kristus telah menganugerahkan keselamatan. Dan di ayat 30 bacaan hari ini menyebutkan bahwa Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kita menjelang hari penyelamatan. Memeteraikan di sini berarti Roh Kudus yang telah mengakui, mensahkan, menyegel setiap orang percaya. Roh Kudus adalah jaminan dari segala sukacita dan kemuliaan di hari penyelamatan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengingat pentingnya karya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya, maka Paulus menasihati jemaat Efesus tapi juga kita semua supaya jangan mendukakan Roh Kudus Allah. Orang percaya tidak boleh membuat sedih, menyusahkan, menghina, atau mempermalukan Roh Kudus melalui cara hidup yang salah. Karena ketika orang percaya berperilaku seperti orang yang belum percaya, di saat itulah dia mendukakan Roh Kudus. Di saat orang percaya lebih memilih mengikuti nafsu duniawi dan berbuat dosa, di saat itulah dia mendukakan Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana caranya supaya kita tidak mendukakan Roh Kudus? Di ayat 31 ada nasihat supaya segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian,
fitnah, dan segala kejahatan hendaklah dibuang atau dihilangkan dari kehidupan kita. Jadi segala sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan harus dihilangkan dari kehidupan orang percaya. Jadi kita yang mengaku percaya kepada Tuhan harus sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan. Kita harus meninggalkan cara hidup yang lama yang dikuasai oleh dosa dan menjalani hidup baru dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Orang percaya harus menjaga kemurnian dan kekudusan hidupnya. Karena itu saudaraku, berefleksi dari firman Tuhan hari ini, marilah kita berserah penuh dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, karena Dialah yang akan menolong kita dalam segala kelemahan dan memampukan kita melakukan kehendak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman di hari ini. Biarlah kami akan selalu menyadari bahwa sesungguhnya Roh Kudus berdiam di dalam hati dan pikiran kami. Roh Kuduslah yang menguasai hidup kami. Tolonglah kami supaya sungguh-sungguh menyadari betapa besar karya Roh Kudus dalam kehidupan kami. Tolonglah kami supaya kami akan senantiasa berserah penuh dan memberi hidup untuk selalu dituntun oleh kuasa Roh Kudus, agar supaya kata dan tindakan kami benar-benar mencerminkan bahwa kami adalah orang-orang yang percaya, orang yang beriman kepada Tuhan. Kami sadari ketika kami hidup di tengah dunia ini, banyaklah cobaan, godaan, banyak tawaran-tawaran dunia yang bisa mengalihkan perhatian kami. Oleh karena itu tolong kami Tuhan, supaya kami benar-benar mengingat bahwa Roh Kudus diam di dalam hati dan pikiran kami, dan Roh Kuduslah yang senantiasa mengarahkan kami untuk mengenal dan memahami maksud dan kehendak Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, biarlah renungan kami di hari ini akan senantiasa kami ingat dan kami lakukan dalam kami menjalani kehidupan di tengah dunia ini. Bapa di sorga, kami berdoa bagi setiap orang yang boleh mengambil bagian dalam doa dan merenungkan firman di hari ini. Tuhan berkati kehidupan mereka. Kami percaya tidak pernah sia-sia ketika kami memberi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, karena kehidupan beriman kami terus dibangun. Dan biarlah setiap orang yang tetap setia mendengar firman Tuhan, kehidupan mereka semakin diberkati Tuhan. Bapa di sorga, ketika Engkau dapati kami menghadapi berbagai tantangan, pergumulan, persoalan-persoalan hidup, Tuhan karuniakan hikmat dan pengertian. Dan biarlah dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, kami dapat mencari jalan keluar yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika kami boleh diberkati Tuhan dalam berbagai hal, ajar kami untuk selalu mengucap syukur, dan kami akan selalu ingat bahwa semua yang boleh kami nikmati dalam hidup itu karena berkat Tuhan. Bapa di sorga, diberkati pelayanan ini. Diberkati tim multimedia Jemaat Gemim Bukit Moria Rike. Diberkati semua perangkat pelayanan yang ada di Jemaat Gemim Bukit Moria Rike, tapi juga semua orang yang mau memberi diri dalam pelayanan gereja Tuhan di muka bumi ini. Biarlah dengan sukacita dan penuh semangat, kami semua akan selalu melayani Tuhan dan menghasilkan buah-buah yang baik di tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan. Kami akan melaksanakan seluruh aktivitas kami. Kami menyerahkan kehidupan kami dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, agar supaya kami boleh menghasilkan perbuatan-perbuatan roh yang boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Ini kami yang berdoa sambil bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, demikianlah doa dan firman Tuhan di hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang tetap setia mengikuti renungan harian keluarga ini. Selamat berkarya dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, dan jangan lupa
untuk selalu berdoa, rajin membaca Alkitab, dan jadilah berkat. Tuhan Yesus akan selalu memberkati. Shalom. Jangan lupa subscribe channel Gemim Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.